Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dalam 24 jam terakhir terjadi koreksi sebesar 1,39%. Dengan total market cap mencapai di 1,63 triliun US dollars, dengan penurunan Bitcoin dominan sebesar 0,05% dan peningkatan volume sebesar 18,66%. Untuk Bitcoin terjadi koreksi sebesar 1,18% di angka 42.508. Sementara untuk Ethereum terjadi koreksi sebesar 0,93% di angka 2.291. BNB terjadi peningkatan sebesar 0,92%, Solana terjadi koreksi sebesar 2,97%, XRP 2,81 dan seterusnya ya. Seperti biasa gue ingatkan bahwa sekarang TCI sudah aktif di Twitter atau di X. Buat yang belum follow silahkan bisa follow di @toshi_crypto_indo. Nah, apa sih penyebab dari drop pada hari ini? Menurut gua adalah data ini nih, atau lebih tepatnya bukan data sih ya, tetapi speech dari Jerome Powell yang cenderung hawkish. Nanti kita akan bahas di belakang ya. Selain dari speech Jerome Powell, hari ini kita juga cukup padat ya. Jam 9.45 ya, 9.45 malam akan ada S&P Global Services PMI ya. Untuk ini harapan kita itu adalah dia lebih rendah daripada ekspektasi. Berarti lebih rendah daripada lebih rendah daripada 52,9 ya. Next udah gitu akan ada ISM non manufacturing PMI Januari ya. Untuk yang Januari di sini harapan kita adalah dia itu lebih rendah daripada ekspektasi juga ya. Berarti lebih rendah daripada 52. Dan yang paling terakhir adalah yang versi pricesnya ya. ISM non manufacturing prices. Nah, untuk ini harapannya juga sama seingat gua. Yes, berarti harapannya sama juga, lebih rendah daripada ekspektasi. Tapi ini anehnya forecastnya belum keluar nih ya. Mungkin nanti ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya. Hari ini sudah keluar satu data penting dari US dan malam masih menunggu 3 lagi. Nah, kenapa gue bilang ini cenderung hawkish? Kita langsung masuk aja ke newsnya. Untuk newsnya kita bisa lihat di sini ya, di mana Jerome Powell menyatakan ya bahwa dia akan lebih berhati-hati lagi sebelum rate cuts. Di dalam interview dia yang sama 60 menit ini, dia bahkan bersumpah katanya ya akan lebih hati-hati saat ya melakukan interest rate cut tahun ini. Menurut dia yakin bahwa mereka akan ambil important steps dari beginning of cut interest rates begitu ya. Jadi kata-kata yang mungkin cenderung hawkish, dia menyatakan seperti ini. Dia mau melihat lebih banyak evidence lagi atau bukti bahwa inflasi pelan-pelan menuju ke 2%. Kalau kemarin kemarin tuh udah ngomong kita tidak bisa nunggu sampai 2%. Sekarang mulai keluar kata-kata kayak gini lagi nih ya. Kata-kata dia ingin melihat bukti bahwa inflasi pelan-pelan menuju ke 2%. Lah katanya sebelumnya tidak bisa. Nah, sekarang menurut mereka tiba-tiba confidence mereka atau rasa percaya diri mereka mulai meningkat begitu ya. We'll see. Ada kemungkinan penurunan cutting dari interest rate ini akan lebih lama daripada yang kita duga. Kan kemarin banyak yang berpikir akan di Maret atau April, tapi dengan speech seperti ini mereka sepertinya melihat bahwa wah, ini jangan-jangan bisa ketunda lumayan lama. Dan kalau kita di sini yang ngaruh ke Bitcoin otomatis ke risk on asset ya. Untuk indeks dolar sendiri kita bisa lihat terjadi lagi peningkatan ya. Peningkatan dia sudah tes ke daerah 104,15. Tapi ya semoga harapan gua sih tetap sama ya. Dia masih bisa ke reject kalau di sini dan lanjut membuat lower low ya. Itu untuk si indeks dolarnya nih. Nah, selanjutnya kita akan geser ke analisa di Twitter. Nah, ini ada yang suka nanya, "Bang, kalau gua TA tuh, aduh bang, udah kayak alergi bang, nggak ngerti. Gua udah coba belajar, tapi emang kayaknya otakku nggak nyampe gitu ya. Mungkin nggak sih? Ya mungkin, tapi jujurnya lebih ke males mungkin kayak gitu. Karena TA sebenarnya tuh simple. Tapi lagi-lagi ya dengan alasan apapun, mungkin ada yang berpikir bang, gua nggak bisa pakai TA. Ada nggak sih pakai cara lain? Lu mau pakai cara yang terlihat konyol tapi anehnya lumayan sukses gitu ya? Ya lu nggak dapat benar-benar topnya, tapi menurut gue ini udah bagus banget buat orang yang ngerti TA ya. Kita ambil contoh gini, 500 hari sebelum halving kita ambil posisi ya. Ya, apa yang terjadi? Kita basically dapat bottom atau nyaris lah dapat bottom di sini ya. Akumulasi di sini
Udah gitu jual 500 hari setelah halving. Apa yang terjadi? Nyaris all time high atau nyaris top di sini ya. Dan ini terjadi sudah minimal 2 cycle sebelumnya. Ya, jadi beli 500 hari sebelum seperti di sini ya. Ya bisa dibilang dapat bottom lah di sini ya, dapat bottom. Di sini juga dapat bottom. Di sini enggak lah. Di sini kurang sedikit. Tapi intinya apa? Minus 500 hari sebelum halving dapat kurang lebih nyaris bottom, dan plus 500 hari itu kurang lebih nyaris top ya. Nah, jadi kalau buat lo nih yang antara malas atau mungkin ya maybe ada yang nggak nyampe otaknya, walaupun gue skeptical ya, karena lagi-lagi TA mudah menurut gue, semua orang bisa kalau mau belajar ya, lo bisa pakai ini ya. Nah, jadi buat yang sudah akumulasi, kalau nggak mau pusing-pusing lagi gimana ya, tinggal hitung nih 500 hari setelah halving lo jual gitu ya. Ini lagi-lagi ya, Bitcoin tuh punya statistik-statistik yang unik ya, jadi ini berhubungan menurut gue langsung sama si cycle dari BTC sendiri gitu ya. Oke, selanjutnya kita akan geser ke TA kita. Untuk Bitcoin kita bisa di sini kondisinya sayangnya MA50 jebol ya. Jadi kan gue dibilang kemarin nih, ini tuh duel antara MA50 atau 43.292. Nah, ternyata yang menang ya ini ya, dan concern kita ini adalah suatu lower high beneran terjadi ya. Jadi lagi-lagi TA tuh penting ya. Ini tuh udah pertanda kemarin nih, waktu dia gagal menembus dan gagal daily close di atas dari 43292 ya, itu merupakan satu pertanda yang memberikan sinyal ke market bahwa kita ada terjadi pelemahan nih. Dan apa yang terjadi lagi? Boom ya, tentunya ditambah juga dengan si Jerome ya, tambah dengan Jerome akhirnya membuat lower low. Nah, kalau ngomongin struktur, sebenarnya ini satu struktur baru nih kemarin ya, kita belum sempat bikin aja, yaitu di angka 4 terlalu tinggi sedikit. Nah, di sini ya. Di 42545 ya. Dan apa yang terjadi? Ya kemarin di retest, hari ini juga sudah di retest. Nah, maka dari itu untuk posisi spot sih ya, nanti kita update lagi di belakang lah ya. Jadi ini satu struktur baru yang nahan sekarang Bitcoin. PR-nya mungkin sekarang adalah bertahan di atas dari 42545, dan ya kalau bisa sih overall tetap bertahan sehingga bisa membuat higher high lagi. Ya kalau dia tembus juga berarti dia membuat suatu apa? Lower low. Dan lu tahu aset yang membuat membuat lower high dan lower low adalah aset yang cenderung bearish gitu ya. Jadi PR-nya adalah mantul di sini ya. Itu kurang lebih untuk Bitcoin. Selanjutnya untuk indeks dolar kita tadi udah sedikit bahas ya. PR-nya adalah dia ke reject oleh 104 dan 104,15 ya, ke reject dan membuat lower low. Itu harapan kita. Ini sudah sedikit genting nih, karena kenapa? Kalau sampai bukan Bitcoin, tapi kalau indeks dolar berhasil tembus 104,15 dan menjadikan ini sebagai support, ini artinya apa? Indeks dolar membuat suatu higher high ya. And higher high adalah pertanda apa? Pertanda penguatan tren yang bullish, which is not good ya. Jadi di sini sudah lower high. Nah, kalau sampai jadi higher high, higher low. Di sini sudah terjadi higher low. Nah, kalau sampai di sini terjadi higher high, not a good sign ya. Untuk Bitcoin dominance kita bisa di sini cenderung masih nggak terlalu kemana-mana sih. Jadi ya kita lihat nanti dalam beberapa hari ke depan. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu. Selanjutnya kita akan geser ke buy limit. Sebelum kita masuk ke buy limit, gua akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukan financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lu bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan sekali lagi, apabila ada yang mengaku dari TCI ya, mengumpulkan dana, minta-minta duit gitu ya, ngemis gitu kasarnya ya, ngemis duit, lalu buka grup VIP minta-minta duit, gue udah pastikan bukan dari kita, karena kita tidak pernah minta dana dari subscriber kita ya. Cara untuk mendukung kita ya optional, lu bisa dengan menggunakan link referral kita di bawah. Sekali lagi itu optional ya, nggak harus. Dan ya, that's it ya. Jadi kalau sampai ada yang bilang dari TCI, udah pasti bukan dari TCI. Hati-hati, semakin banyak penipuan mendekati ke bull market ya. Dan sekarang kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Okay, today's video is brought to you by Bybit.
Di mana di Bybit ini kita bisa melakukan berbagai macam hal ya, mulai dari yang newbie sampai yang sudah advance. Buat mungkin lo merasa bahwa aduh bang, gue masih nggak ngerti nih TA, gue masih nggak ngerti charting dan seterusnya, tapi pengen akumulasi, pengen DCA murni. Bisa, lu tinggal masuk ke sini one click buy, di mana lo bisa pilih lu mau pakai apa ya fiatnya, lu tinggal pilih juga asetnya apa ya. Misalkan lu pengen akumulasi BTC, misalkan setiap hari Senin jam 7 pagi, misalkan gue pengen akumulasi BTC sebesar 100.000 rupiah misalkan ya, lu bisa langsung lakukan di sini. Bisa peer to peer, bisa Dana, Bank BRI dan lain-lain. Ini gila ya, bisa pakai BCA Mobile dan seterusnya. Jadi Bybit ini memang cocok banget buat orang-orang yang tinggal di Indo ya, bisa langsung pakai bank-bank yang memang sudah biasa kita pakai di Indo ya. Nah, buat yang intermediate sampai advance juga di sini ada spot, nah, dan juga ada leverage tokens, dan tentu juga ada derivatives trading, di mana kita bisa menggunakan kontrak yang USDT maupun USDC. Jadi di sini lu bisa pakai USDC ya, karena nggak semua exchanger bisa menerima untuk futuresnya pakai USDC ya. Dan tentu juga lo bisa earning bunga juga dari kripto lu dan lain-lain. Dan tentu juga di sini kita bisa melakukan copy trade ya, di mana copy trade dari Bybit ini sudah cukup terkenal ya, dan kita bisa mendapatkan keuntungan juga. First copy trade kita bisa ada protection 100 USDT loss coverage ya, dan seterusnya ya. Jadi buat lo yang tertarik bisa silakan pakai, klik di link referral kita di bawah. Dan kita masuk ke Bitcoin. Untuk Bitcoin kita bisa di sini ya. Ini ada buy limit baru. Jadi kemarin kan buy limit pertama kena nih, buy limit kedua sekarang jadi di angka 42.545 ya. Sementara buy limit ketiga di MA20 di angka 41.869. Nah, untuk posisi futuresnya kemarin posisi short udah kena target TP, sayangnya posisi long nggak kena ya, jadi kena cut loss. Tapi tergantung sih. Kalau lu konservatif aman, karena kemarin itu udah kena data ekonomi dulu ya. Sebentar, kemarin kayaknya ekonomi. Oh enggak, sorry itu kemarin lusa. Enggak, hari ini kena cut loss. Ya gitu ya, kadang-kadang kita nggak bisa menang terus. Kadang-kadang kita kena cut loss. Nah, tetapi setup selanjutnya adalah posisi long lagi sebenarnya. Karena sudah terjadi retest 1, retest 2 di angka 42.545. Nah, target TP posisi long kita adalah di MA50 yang ada di angka 42.934 ya. Tapi gue ingatkan, hari ini akan keluar beberapa data penting. Nah, itu akan keluar paling awal tuh jam 9:45. Nah, kalau udah dekat-dekat jam segini ya, kalau gue pribadi lebih pertimbangkan untuk TP manual kalau belum kena target si TP di sini ya di MA50. Jadi kalau belum kena, udah dekat-dekat jam segini, pertimbangkan untuk TP secara manual. Oke, itu kurang lebih untuk Bitcoin. Untuk Ethereum kita bisa di sini dia juga masih berhasil mantul di angka 2.281. Nah, itu buat lu yang nggak mungkin ketinggalan sih harusnya ya, lu udah pasang target TP ya. Untuk yang short kemarin udah. Dan untuk posisi spot ini berarti buy limit kedua ya, buy limit kedua masih bertahan di 2.281, buy limit ketiga di angka 2.256. Untuk posisi futuresnya kita bisa lihat di sini sudah terjadi retest 1, retest 2 di 2.281 sebagai support. Artinya kita sudah punya posisi long. Nah, target TP kita adalah di angka 2.371, atau kalau lu mau sedikit lebih konservatif boleh di sini nih ya. Di struktur baru di lower high di sini ya di angka 2.308. Itu kurang lebih untuk posisi long di Ethereum. Posisi shortnya kita masih sampai sekarang masih bisa nyontek ke sini, atau kita juga boleh di sini ya di struktur baru yaitu di angka 2.309. Jadi kalau terjadi retest 1, retest 2 di sini sebagai resisten, kita bisa buka posisi short dengan target TP di angka 2.281 ya. Next kita geser ke Solana. Untuk Solana dia sayangnya MA50-nya jebol ya. MA50 jebol. Jadi untuk posisi spot tinggal tersisa buy limit kedua di MA20 dan buy limit ketiga di angka 89,43. Itu untuk posisi spot di Solana ya. Untuk posisi futuresnya kemarin untungnya tanggal 3 Februarinya belum terjadi retest pertama. Jadi otomatis belum dapat posisi long ya, nggak kena cut loss. Jadi untuk sekarang yang terjadi terdekat adalah MA20 sebagai support. Udah di retest pertama kali. Apabila besok daily close dari Solana masih di atas dari MA20, kita bisa limit posisi long di MA20. Apabila terjadi retest kedua, otomatis kebuka posisi long dengan target TP di MA50.
Sementara untuk posisi shortnya tinggal kita balik saja logikanya. Retest 1, retest 2 di MA50 sebagai resisten, kita bisa buka posisi short dengan target TP kita di MA20. Oke. Selanjutnya kita geser ke BNB. Untuk BNB kita bisa lihat di sini dia berhasil mantul di MA50, which is good ya. Jadi untuk posisi spot berarti ini sekarang mungkin udah bisa digeser kali ya. Untuk buy limit pertama kan di MA20 tembus, buy limit kedua di MA50. Sekarang udah semakin menjauh dengan 296, jadi ini buy limit kedua dan ini buy limit ketiga ya. Jadi buy limit ketiga itu di angka 296,6 dan buy limit kedua di angka 300,7 ya. Itu untuk posisi spot di BNB. Untuk posisi futuresnya kita sudah kenal retest 1, retest 2 di MA20 sebagai resisten. Artinya kita sudah punya posisi short. Nah, target TP kita adalah di MA50 yang sekarang ada di angka 300,7. Dan di waktu bersamaan karena kemarin sudah terjadi retest juga di support di MA50, maka kita bisa limit juga posisi long. Jadi saat kena target TP langsung kebuka posisi long juga ya. Nah, target TP posisi long kita tinggal kita balik logikanya di MA20 gitu. Semoga kena semua nih hari ini di BNB. Kalau kena lumayan nih mantul-mantul ya. Nah, selanjutnya kita geser ke Matic. Untuk Matic sayangnya MA20 gagal bertahan ya. Kemarin dia reject di 81 sen. Ke buy limit pertamanya tembus. Jadi yang tinggal tersisa adalah buy limit kedua di angka 0,76 dan buy limit ketiga di angka 0,72. Untuk posisi futuresnya kita bisa lihat di sini kita kena cut loss posisi long. Untuk sekarang dia retest ke support dan resisten. Jadi kita lihat besok nih. Kalau besok dia masih bisa di tengah-tengah dari MA20 dan tengah-tengah dari 0,76 ya. Maka kita bisa limit dua-duanya. Limit posisi long kalau terjadi retest kedua di sini dan limit posisi short kalau terjadi di MA20. Nah, target TP-nya otomatis tinggal kita balik saja ya. Kalau long di MA20, kalau short di 0,76 ya. Itu kurang lebih setup untuk di BNB dan juga ending dari CWT kita pada hari ini. Goyangkan lagi hari ini akan keluar beberapa data penting mulai dari jam 9.45 sampai paling malamnya jam 10 ya. Jangan lupa kalau lo punya posisi futures dekat-dekat jam segini masih belum kena target TP, pertimbangkan untuk TP secara manual supaya kalau volatility-nya tidak sesuai dengan harapan tetap masih ada profitnya ya. Dan seperti biasa gue ingatkan juga jangan pakai uang panas, jangan over leverage, dan berpikirlah jangka panjang untuk kripto. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.